Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat Puspaga. Gimana nih kabarnya pada hari ini? Semoga sehat selalu ya, dimanapun berada, gimanapun kondisinya. Semoga tetap semangat menjalani sehari-hari, menjalani kehidupan sehari-hari. Ya, gak kerasa ya, ini udah video keempat di segmen Menjadi Keluarga Hebat dari IGTV-nya Puspaga. Semoga teman-teman, sahabat-sahabat nggak bosen lihat segmen ini meskipun yang nyampein saya mulu. Semoga di setiap videonya membawa manfaat yang berbeda-beda dan menambah kepahaman kita untuk mewujudkan keluarga yang hebat. Nah, di video kali ini kita mau bahas tentang kesulitan anak dalam belajar. Ini kayak pas banget gitu sama kondisi kita pada saat ini yang lagi pandemi dan anak-anak belajar di rumah. Tentu saja harus didampingi oleh orang tua. Terus orang tua tuh kayak bingung gitu karena sehari-hari biasanya dulu itu belajar di sekolah dan sekarang belajar di rumah yang orang tua yang harus bertanggung jawab gimana anak mendapat nilai yang bagus, anak bisa naik kelas, kayak gitu. Yang dulunya dipegang langsung oleh sekolah, sekarang harus orang tua sendiri yang menghadapi anak, gimana malesnya anak dalam belajar, dan lain sebagainya. Oke, pasti banyak ya yang bertanya-tanya tentang ini. Terus gimana sih tipsnya biar anak itu nggak males belajar, nggak sulit belajar? Oke, check it out. Menurut penelitian, anak-anak itu suka dengan eksperimen, dengan tantangan, dengan challenge ya. Tasnin? Ya. Bener kan? Nah, dengan challenge ya, kalau kata anak YouTube, mereka itu memiliki banyak rasa penasaran yang membuat mereka untuk mencari tahu secara mendalam. Nah, secara tidak langsung, hal itu juga namanya proses belajar, gimana pun bentuknya, apapun yang dipelajari. Nah, dengan fenomena tersebut, orang tua perlu tahu gimana sih cara kreatif untuk membuat anak-anak itu tertantang untuk akhirnya belajar, dan belajar itu menjadi menyenangkan seperti itu. Nah, nggak cuma menghadap buku di meja belajar terus memegang alat tulis, ya nggak cuma itu. Namun contohnya seperti ini. Misal anak ingin belajar IPA tentang bagaimana proses terjadinya hujan. Orang tua bukan cuma menjelaskan kondensasi itu apa, persipitasi itu apa, seperti itu. Tapi bisa dengan menggunakan media cerita. Cerita bagaimana hujan pertama kali turun, lalu pianin cerita nih hujan gitu. Kan anak air ngono menjadi uap air yang awan terus kan oke yang awan kuwi dadi niki awan iki wis kabutan terus diceblokke kemang banyune dadi hujan. Nah gitu ya. Jadi bisa dengan media cerita. Yang penting anak bisa paham gimana proses terjadinya hujan. Nah, setelah itu baru dikasih tahu istilah-istilah apa saja sih dari proses-proses tersebut. Nah, membuat komitmen atau kontrak belajar dengan anak, selain membuat anak menjadi disiplin, hal tersebut juga mengajarkan kepada anak bagaimana cara mengatur waktu, manajemen diri. Sebagai contoh, belajar di jam 7 sampai jam 8 malam. Berarti anak harus udah mandi kan, harus udah makan, harus sudah selesai belajar mengaji, baru jam 7 sampai jam 8 belajar. Apa yang harus sudah diselesaikan sebelum belajar? Apa yang harus dipersiapkan untuk belajar? Nah, seperti itu contohnya. Jadi dari situ anak bisa belajar mengatur waktunya sendiri. Terkadang ini yang sering orang tua lupakan. Orang tua hanya terfokus atau terlalu peduli tentang proses belajar anak.
dan melupakan apa saja yang perlu orang tua penuhi atau memfasilitasi anak. Jadi orang tua hanya terus-menerus memberikan peringatan untuk selalu belajar, jangan lupa ya belajar. Jangan lupa PR-nya dikerjakan. Padahal anak bosen dengan buku belajarnya, anak nggak tahu apa yang harus dipelajari, PR apa yang harus diselesaikan, dan lain sebagainya. Nah, terus gimana? Nah, gini ya, misalnya anak itu suka dengan matematika, suka berhitung. Nah, sebisa mungkin orang tua mencarikan soal-soal untuk anak kerjakan. Siapa tahu itu adalah potensi anak. Misal orang tua menuliskan soal-soal apa yang harus diselesaikan anak. Atau bisa dengan di print. Dan setelah itu orang tua bisa memberikan nilai atau stiker bintang. Jadi selain anak belajar, anak juga merasa diapresiasi karena telah menyelesaikan tugasnya. Role model apa sih yang dibutuhkan anak? Nah, coba kita flashback ke masa kecil kita dulu ya. Ketika orang tua menetapkan peraturan atau memberikan perintah untuk kita, ingat gak sih kita pernah berpikir, masa aku disuruh begini, begitu, padahal orang tuaku aja gak pernah melakukan hal itu. Nah, contohnya gini, Dek habis maghrib ngaji ya. Nah, padahal orang tua juga habis maghrib gak pernah ngaji. Nah, anak-anak zaman sekarang juga pasti bisa berpikir seperti itu, sangat bisa. Sehingga orang tua perlu memberikan contoh atau teladan. Misal anak belajar ya, orang tua juga harus mencontohkan bagaimana cara belajar dengan baik, lalu mendampingi anak belajar seperti itu. Memberikan motivasi. Anak-anak itu tidak tahu kadang kenapa harus belajar. Yang mereka pikirkan itu hanya bermain, nonton YouTube, senang-senang, main games di HP atau di laptop. Nah, untuk itu orang tua yang harus memberikan pemahaman kenapa sih harus belajar, terus pentingnya belajar, dan apa yang terjadi kalau nggak belajar. Tapi bukan yang seperti ini ya, nanti kalau nggak belajar nggak naik kelas loh, kayak gitu. Kalau orang tua memberikan ancaman seperti itu, artinya orang tua terlalu pragmatis. Karena memaknai proses belajar hanya untuk naik kelas, hanya untuk mendapatkan nilai di kelas. Cara berpikir yang seperti itu bisa mempengaruhi anak untuk memikirkan hal yang sama dan menghasilkan perilaku mencontek. Yang penting naik kelas, yang penting aku mendapat nilai bagus di kelas. Gak peduli bisa ngerjain atau enggak sebenarnya. Kayak gitu. Kan orang tua juga gak mau ya sebenarnya anak itu mencontek. Tapi orang tua itu ingin gimana anak itu benar-benar paham apa yang dipelajari. Nah, itu makanya kenapa jangan berikan ancaman. Tentang gadget ini permasalahan banget ya buat anak-anak di era digital. Tapi sebenarnya enggak kok kalau misalnya orang tua bisa dengan cerdas bagaimana mengatasinya. Spoiler dikit ya, kita akan ngobrolin tentang gadget di Menjadi Keluarga Hebat selanjutnya, di video kita selanjutnya, makanya tungguin dulu. Oke, fokus lagi ke topik pembahasan kita. Yang ingin saya sampaikan di sini adalah pembatasan gadget untuk anak. Itu bukan hanya berlaku untuk anak, namun berlaku untuk seisi rumah. Untuk orang tua, untuk kakak-kakaknya juga gitu. Karena kalau misal anak dibatasi untuk bermain gadget, tapi orang tua dan kakak-kakaknya masih adiktif banget memegang gadget, ini akan pengaruhi anak juga. Nah, kembali ke keteladanan yang harus diberikan oleh orang tua. Ketika anak belajar, orang tua juga harus belajar, minimal mendampingi. Jangan malah asik sendiri bermain HP. Gitu, karena ketika anak belajar dan yang lain bermain HP, anak menjadi iri dan terdistrak proses belajarnya. Tidak fokus dengan belajarnya gitu, Moms.
Nah, yang terakhir itu tentang gimana kita memodifikasi perilaku anak. Di dalam ilmu psikologi ada yang namanya modifikasi perilaku. Salah satu contohnya adalah dengan reward atau hadiah yang diberikan untuk anak. Nah, modifikasi perilaku ini adalah misi tersembunyi dari orang tua. Misi tersembunyi gimana? Ya, maksudnya misi tersembunyi adalah anak-anak tidak tahu kalau misalnya orang tua sedang mengubah perilaku anak secara perlahan-lahan, secara dikit demi sedikit. Nah, untuk menimbulkan suatu perilaku perlu adanya penguatan-penguatan, misalnya reward seperti yang saya sudah dibilang di awal tadi. Nah, di sini yang saya tekankan adalah pemberian reward atau hadiah jangan hanya terfokus pada pencapaian atau prestasi yang diraih, namun juga proses yang anak lalui. Misal nanti kalau anaknya berhasil dalam 1 pekan, rutin selama 1 jam per hari untuk belajar, akan diberikan es krim. Nggak perlu yang mahal ya, itu salah satu contohnya aja. Bisa bervariasi reward yang diberikan, tidak hanya beli ini dan beli itu. Bisa dengan pujian juga, bisa dengan apresiasi terhadap apa yang diperoleh, kayak gitu. Tapi tentang reward ini ada plus minusnya ya. Plusnya tentu saja dengan kita memberikan reward, anak menjadi termotivasi dan melakukan apa yang mereka janjikan. Namun minusnya anak menjadi tergantung dengan hadiahnya. Jadi kalau misalnya nggak diberikan hadiah, anak tidak mau melakukan sesuatu itu gitu. Makanya ini perlu variasi dan kreativitas dari orang tua sampai anak memiliki perilaku seperti itu. Misalnya ketika anak sudah terbiasa belajar dengan diberikan reward, suatu saat ketika orang tua tidak memberikan reward, anak menjadi tidak belajar. Nah, di situ dia jadi aneh sendiri gitu karena nggak belajar. Dia di sekolah jadi nggak paham. Dia di luring jadi nggak paham apa yang disampaikan oleh gurunya. Dia jadi tidak bisa mengerjakan PR. Nah, itu artinya modifikasi perilaku udah berefek dengan dirinya. Sehingga ketika dia tidak melakukan hal yang diberikan penguatan sebelumnya, maka dia akan menjadi aneh dengan dirinya, sehingga dia membutuhkan hal itu untuk dilakukan secara mandiri. Jadi sudah tidak dengan reward lagi. Seperti rumit ya, tapi worth it untuk dicoba. Silahkan dicoba, semoga berhasil. Oke ya, kita udah bahas 7 tips gimana caranya anak itu bisa gemar belajar dan bisa mengatasi kesulitan belajar pada anak. Dari 7 hal tersebut nggak semuanya harus dilakukan ya, tapi ada mungkin 1 atau 2 yang itu bisa berefek untuk anak-anak, harus dicoba. Jangan sampai dari ke-7 hal itu tidak dicoba semuanya. Mungkin ada anak yang perlu 1 tips aja itu kayak udah mempan gitu, langsung bisa belajar gitu. Ada juga yang harus menerapkan semuanya baru bisa belajar. Tapi kalau 0, tidak diterapkan semuanya, akan mustahil untuk anak itu bisa belajar. Artinya itu orang tua tidak mengusahakan sesuatu untuk anaknya bisa belajar. Oke, jadi anak itu belajar atau tidaknya tidak hanya tergantung pada diri mereka sendiri, namun dari usaha orang-orang sekitar juga. Seperti itu. Mohon maaf kalau konten yang ini cukup menyinggung karena mungkin ada 1 atau 2 hal yang juga dilakukan oleh orang tua di rumah, oleh bapak-bapak, ibu-ibu. Semoga meskipun agak nusuk-nusuk gitu, dapat membawa efek yang baik ya, dapat membawa kebermanfaatan untuk kemudian anaknya menjadi gemar belajar. Mohon maaf juga kalau banyak gangguan-gangguan suara yang masuk di video ini karena ini nggak tahu orang di rumah lagi pada sibuk banget. Jadi mohon maaf, semoga konten hari ini bermanfaat dan jangan lupa di like videonya. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.